Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rif'a Suroso Sastro Subekti dengan NIM 22115060 akan menjelaskan modul praktikum mata kuliah Algoritma dan Pemrograman materi Array Multidimensi. Array adalah variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Array memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Nah, cara mendeklar array atau memanggil array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen data tersebut. Indeks array secara default dimulai dari 0. Jadi indeks ini semacam koordinat ya, semacam koordinat XY. Jadi misalnya di angka 0 ini baris 0 untuk kolom 0. Kemudian angka 1 ini berada pada posisi baris 0 kolom 1. Jadi 0,1 seperti itu. Kemudian kita akan langsung mencoba latihan array 2 dimensi yang pertama. Ke IOStream. Dan langsung kita tulis integer main-nya untuk menuliskan fungsi utama. Kita menggunakan tipe data integer, yaitu tipe data angka. Kita beri nama array-nya A. Kemudian kita masukkan 2 baris, kemudian masukkan kolom. Titik koma, jangan lupa. Kemudian kita tuliskan koordinat dari masing-masing data. Jadi ini untuk data yang ada pada baris 0 dan kolom 0. 0 sama dengan 5. Kemudian A 0 baris 0 kolom 1 sama dengan 10. Dan kita lanjutkan sampai ke baris 1 kolom 2. A1 kemudian kolom 0 sama dengan 20. A1 1 sama dengan 25. A1 kolom 2 sama dengan 30. Nah, kemudian kita mengeluarkan array-nya menggunakan cout. Nilai indeks. Kita buat lebih ringkas saja ya. 0, kemudian 0 adalah. Nah, kemudian kita masukkan A 0 0. Kita inline. Oke, baru kita ulangi sampai semuanya ditulis. Oke, ini 01, 02, ini 10, 10, 10, kemudian 11, 12. Kita save. Kita compile. Kemudian kita run.
Nah, jadi seperti yang kita tulis tadi, nilai indeks ada 5, 10, 15, sampai 30. Nah, ada cara lain untuk menuliskan tabel mengisi nilai array dua dimensi, yaitu seperti membuat tabel. Ini menurut saya cara yang ini lebih mudah dan lebih enak dilihat dalam kode. Ini sama dengan, kemudian kita pakai kurung kurawal, kita isikan, ini untuk baris pertama, isinya 5, 10, kemudian 15. Kita tutup kurung kurawalnya, kemudian koma, baru kita isikan lagi. Untuk baris yang kedua, 20, 25, 30. Kita tutup. Dan baru ini kita beri titik koma. Kemudian kita compile dan kita run. Nah, hasilnya akan sama seperti tadi ya. Cuma cara penulisan data array-nya berbeda. Nah, kemudian setelah kita menggunakan cout, kita bisa menampilkan array yang kita tuliskan menggunakan perulangan for. Cara ini lebih efisien lagi ya jadi kita tidak perlu menulis semua array, apalagi arraynya banyak, misalnya puluhan. Jadi kita nggak perlu nulis sebanyak itu, apalagi cout. Kita tuliskan inisiasinya mulai dari 0, kemudian i kurang dari sama dengan 1, koma, kita beri increment. Kurung kurawal, kita masukkan for-nya lagi. Jadi yang for pertama adalah untuk barisnya, dan for yang di dalam lagi, ya for yang kedua adalah untuk kolomnya. Integer j sama dengan 0. Kemudian syaratnya. Nah, kenapa tadi syaratnya yang i sama dengan kurang lebih dari sama dengan 1 dan yang j untuk kolomnya itu 2? Karena array indeksnya defaultnya dimulai dari 0. Jadi, saat kita menuliskan barisnya, kan kita ini ada 2 baris nih. Berarti kan itu dimulai dari 0 dan 1. Nah, 1 itu adalah batas untuk barisnya. Kemudian karena kita memiliki 3 kolom, maka kolomnya akan dimulai dari 0, 1, dan 2. Nah, maka dari itu J-nya, syarat J-nya adalah 2. Kemudian kita beri increment lagi. Masukkan lagi fungsinya. Nah, ini kita tulis cout-nya cukup sekali. Nilai indeks ke tuliskan i kemudian kita beri indeks lagi. Ini untuk nilai J-nya, nilai kolomnya. Kemudian kita masukkan nama dari indeks array yang kita tuliskan. I untuk baris, J untuk kolom. Kemudian kita inline. Nah, jadi ini
penulisan kodenya dibanding yang tadi lebih efisien. Jadi kita coba compile, ini kita run. Nah, hasilnya yang keluar tetap sama ya. Cuman kode yang kita gunakan lebih efisien. Nah, kemudian untuk latihan array yang keempat ini adalah di mana kita bisa memasukkan nilai input array yang kita inginkan sendiri dari programnya. Jadi kita input di program, kemudian kita outputkan lagi langsung. Jadi nggak perlu ngubah kode yang kita tuliskan. Kemudian yang untuk latihan kelima adalah untuk menampilkan array yang muncul. Jadi array-nya akan disusun berurutan seperti tabel. Kemudian ada latihan yang keenam adalah untuk membuat dua array, kemudian di array tersebut dijumlahkan. Jadi matriksnya dijumlahkan. Jadi contohnya seperti untuk array kita, misalnya array kita sama nih. Ya, anggaplah ada dua array, tapi isinya sama. Jadi ditambahkan dari untuk baris 0 dan kolom 0-nya sama-sama ditambahkan. Jadi contohnya 5 ditambah 5, 10. Maka baris 0 dan kolom 0 pada array yang paling akhir adalah 10. Tinggal ditambahkan aja di matriksnya. Dan ini ada latihan dimensi 7. Latihan ke-7 menggunakan tipe data string. Nah, selanjutnya adalah array 3 dimensi. Berikut adalah ilustrasi dari array 3 dimensi. Karena hanya sampai 3 dimensi lah akal manusia bisa memvisualisasikan. Selanjutnya 4 dimensi, 5 dimensi, biarlah komputer yang berpikir. Nah, untuk array 3 dimensi ini, kita bisa lihat di contoh latihan array-nya. Untuk koordinat 0, 0, 0 adalah angka 1. Jadi ini angka 1, kemudian 0, 0, 1 adalah angka 2. Jadi yang dimulai pertama adalah bagian dari kedalamannya. 001 berarti baris 0, X-nya 0, Y-nya 0, kemudian Z-nya 1. Jadi kedalamannya itu mulainya 1. Jadi ke belakang ya. Seperti yang di gambar ini, ke belakang. 0, 1, 2, 3, 4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan seterusnya. Kemudian penulisannya juga mirip seperti array 2 dimensi, tetapi kurung kurawalnya lebih banyak karena dalam satu kurung kurawal itu memuat untuk satu kedalaman, satu depth, seperti yang divisualisasikan tadi. Baiklah, karena ini latihan array satu dimensi, yang pertamanya seperti array 2 dimensi, hanya berbeda banyaknya saja, maka kita langsung melompati ke latihan yang ketiga. Nah, jadi ini bisa kita ubah lagi ya. Kurung kurawalnya ditambahin. Kemudian ini 2, 3, 4. Kita ingin masukkan 1, 2, 3, 4. Kemudian kita spasinya lagi menggunakan kurung kurawal lagi. 5, 6, 7, 8. Kita koma lagi. Selanjutnya kurung kurawal 9, 10, 11, 12.
Nah, yang di sini kita tutup, kita koma, kemudian kita mulai lagi untuk baris selanjutnya. Nah, ini kita ganti. Tadi selanjutnya berarti 13, 14, 15, 16. Kemudian kita kurung kurawal 17, 18, 19, 20. Kemudian kurang kurawal lagi 21, 22, 23, 24. Nah, kita tutup lagi dengan kurung kurawal. Nah, jadi begini ya tampilannya supaya rapi. Kemudian karena yang sebelumnya kan tadi array-nya 2 dimensi tuh. Kita menggunakan 2 for. Nah, untuk array 3 dimensi kita menggunakan 3 for sesuai banyaknya dimensinya. Jadi kita buat lagi for, kita buat berarti k, variabelnya k sekarang. Integer k sama dengan 0, titik koma, k kurang dari sama dengan 3. Karena tadi itu untuk dimensi yang ketiga berjumlah 4. Indeksnya ada 4. Kita increment k++, kemudian kita beri kurung kurawal. Nah, kemudian kita tambah kurung kurawalnya di sini. Baru langsung kita coba tab. Kita compile and run. Oke. Kita run. Wah, ternyata kita lupa menuliskan, kita mengubah si outnya ya. Kita tambah lagi. Ini kita masukkan data K. Nah, baru ini A, I, J, K. Oke, kita coba compile ulang. Ini kita run. Nah, berikut hasilnya. Sudah sesuai dari angka 1 sampai angka 24. Demikian materi algoritma dan pemrograman array multidimensi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.